Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Kali ini kita akan masuk pembelajaran di tema 7. Masih sama ya, tema 7 kebersamaan di tempat wisata, subtemanya 4, pembelajaran yang kelima. Kita mulai dengan PowerPoint yang pertama ya. Kita coba PowerPoint yang pertama itu, ini coba kita lihat pembelajaran yang kelima. Oke, coba di sini kita lihat sini ya. Oke, sebelum masuk ke sini kita mulai dengan membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, berdoa selesai. Oh ya, bagi anak-anakku yang agamanya berbeda, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing tadi ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Kita mulai dengan kata sapaan dalam teks fabel. Ketika menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa yang terjadi pada gambar. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kata sapaan pada ungkapan dalam cerita. Oke, kita harus tahu ya. Oke, di sini perhatikan contoh berikut. Di sini tokohnya ada dua dalam fabel ini, yaitu ada kera dan rusa. Kemudian peristiwa yang terjadi di sini, yaitu dalam gambar ini, adalah keranya terjatuh dari pohon pisang saat bergelantungan. Kemudian rusanya menyapa kera dengan mengatakan gini, makanya lain kali hati-hati kera. Ini kan kata sapaan yang ada di sini ya. Baik, kita lihat sini, memperkenalkan beragam tempat wisata kesukaan. Tempat wisata kesukaan setiap orang berbeda-beda. Di tempat wisata yang disukai, kita bisa melakukan berbagai kegiatan menarik. Apa tempat wisata kesukaanmu? Tempat wisata kesukaan saya. Oke, saya coba jawab ya. Saya tuh suka tempat wisata di, apa yang saya suka ya? Saya suka pertama ke Taman Mini ya. Oke, nggak tahu, kalau ini silahkan kamu boleh jawabannya, terserah ya. Kalau saya Taman Mini, kegiatan apa yang bisa kamu lakukan di sana? Kalau saya senangnya ke Taman itu naik kereta gantung, nggak tahu kenapa ya. Naik kereta gantung. Kayaknya kalian punya jawaban yang berbeda. Misalkan kalian sukanya nggak di sini, di dunia fantasi ya, sukanya kenapa, misalkan kalian suka sana tuh karena ada naik halilintar, itu silakan. Nah, ini jawabannya masing-masing ya, beda. Oke, itu buat besok pembelajaran 6. Kita coba masuk ke buku tema ya. Buku tema boleh kamu buka bukunya halaman berapa ini? 201. Oke, pembelajaran 5. Bermain bola tangan air ya. Bermain bola tangan air ini ada beberapa anak. Dia kan lagi megang bola, dia lempar misalkan ke teman sini ya, ke teman sini, ke teman sini, ke teman sini. Ini bolanya dilempar ke temannya di air ya. Gitu ya, ini contoh aja ya. Kalau kamu mau main dengan cara lain itu juga boleh, misalkan rebutan bola atau main oper-operan aja juga boleh ya. Kita baca bareng-bareng. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Oke, di sini diminta melakukan lempar bola di air secara berpasangan. Kita lanjutkan membuat kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuatkan sapaan. Baik, di sini ada contoh, misalkan kamu boleh buat percakapan tapi ada kata sapaannya ya. Hai ya. Hai Edo, apa kabar? Ya. Nah, kalau kamu
membuat kalimat langsung ada kutipnya ya. Edo bilang misalkan alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarmu? Oke, ini titik ya. Nah ini. Kemudian Benny bisa kita jawab bahwa boleh misalkan kutip dulu ya. Oke. Edo, saya sehat, alhamdulillah. Gini nanya. Kita bermain bola air di kolam renang yuk. Oke. Kata Endo baik, mari kita bermain Benny. Ini contoh ya. Oke, kalian boleh buat seperti ini, boleh juga kalian membuat kreasi masing-masing ya. Kali ini Pak Guru akan coba lanjutkan. Di sini ada percakapan antara Siti dan Barya untuk mengajak bersama ini ya. Oke, saya coba di sini pakai percakapan ya. Percakapan. Hai Siti, hai Bar, kabar? Hai Bar, bagaimana kalau kita belajar bareng yuk? Nah, cuman masalahnya gini ya, kamu boleh membuat kalimat tapi usahakan dengan tanda baca yang sesuai ya, ada kutipnya di awal ya. Kemudian di sini Barya bisa menjawab ya, misalkan baik, kita belajar yuk, kata Siti. Di rumah siapa? Kata Bar, di rumah saya saja. Oke, ini contoh ya. Pak Guru akan langsung dengan kata-kata Pak Guru aja ya. Dayu berkata, Pak boleh bertanya tidak? Kata Pak Satpamnya, boleh. Ada apa ya nak? Ini Pak, saya mau bertanya rumahnya Benny, kata Pak Satpam. Oh, Benny rumahnya lurus belok kanan. Contohnya gitu ya. Nah, kamu boleh pakai kata-kata kamu sendiri. Mengenal tempat wisata. Oke, di sini ada Pulau Komodo. Ya pasti ada komodonya. Komodo ini adalah hewan yang reptil ya, hewan langka. Kita baca di sini aja. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara pada tahun 1986. UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Oke. Kemudian Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata di Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi
sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles tahun 1814. Kemudian Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah. Kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Ibu Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Danau Toba, Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, itu Danau Toba. Batu Secret Zoo. Batu Secret Zoo terletak di kota Batu, Jawa Timur. Batu Secret Zoo merupakan kebun binatang modern. Baik, kita lanjutkan. Kelompokkan temanmu yang menyukai tempat wisata di atas. Oke, kamu tulis teman kamu boleh chat, nanya sama temennya, atau WA, atau telepon dan sebagainya. Misalkan teman kamu siapa yang suka roller coaster, misalkan Andi. Terus ada lagi nggak? Misalkan ada Budi ya. Ada lagi misalkan Caca ya. Oke, misalkan yang suka Raja 4, misalkan ada Bayu ya, contoh aja ya. Kamu tanya teman kamu, lalu kamu kelompokkan tempat wisata yang disukai sama teman-teman kamu ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut. Tempat wisata mana saja pernah kamu kunjungi? Wow, banyak ya. Oke, misalkan kamu jawabannya misalkan pernah ya. Kalau pernah berarti yang sudah-sudah aja ya. Taman Mini Indonesia Indah, kemudian Monas, kemudian Ancol ya. Kemudian kayak pernah ke Jungle ya, Jungle Water Park ya. Saya pernah ke Borobudur ya. Saya pernah ke Pantai Pangandaran. Oke, gak apa-apa, isi aja, yang penting udah pernah ya. Oke, dan lain-lain ya. Aduh, banyak banget pokoknya ya. Kalau kamu boleh nulis semua yang kamu pernah kunjungi, lebih lengkap, lebih bagus. 2. Tempat wisata apa saja yang terdapat di sekitarmu? Oke, tempat wisata, oke, ada Monas ya. Kemudian ada lagi Ancol, ada lagi Taman Mini Indonesia Indah. Jakarta itu punya tempat wisata, oh ini apa namanya, Situ Babakan. Oke. Ragunan Zoo ya, kebun binatang. Terus tempat wisata di Jakarta tuh saya juga tahu ini ada Snowbell ya. Wah, Jakarta tuh banyak banget tempat wisata ya. Kalau kamu nulis lebih lengkap, sangat lengkap tuh bagus banget. Kamu berarti betul-betul anak yang bahagia ya, karena kamu pernah ke tempat wisatanya banyak banget gitu. 3. Tulislah pengalamanmu ketika pergi ke tempat wisata ya. Pengalamannya misalkan pernah bermain bukan bermain ya, pernah bermain atau naik lah, ini maaf ya saya tulis aja, naik kereta gantung di Taman Mini Indonesia Indah. Oh, oke. Ya, itu namanya pengalaman ya. Kamu pernah masuk ke Museum Keomas ya, nonton 4 dimensi. Wah, oke. Kamu pernah apalagi misalkan ke taman wisata, kamu tiba-tiba ke Ancol, kamu pernah naik perahu. Waduh, naik perahu. Atau pernah megang lumba-lumba ya. Pak, saya pernah megang lumba-lumba ya, bagus ya, pengalaman. Belum tentu semua orang pernah megang ikan lumba-lumba ya. Wah, banyak banget. Kamu pernah megang ke Ragunan, pernah megang gajah. Wah, itu juga bagus banget, naik gajah dan sebagainya ya. Ini kamu isi dengan sesuai ingatan kamu ya. 4. Bagaimana sih kamu terhadap teman yang tempat wisatanya nggak sama, berbeda sama kamu? Oke, nggak masalah ya. Kita harus
menghormati teman ya, menghormati dan menghargai, tidak mengejek. Nggak usah, buat apa ya, buat apa lah, ini cuman dunia ya, dunia itu sementara, akhirat yang abadi ya, kejar akhirat teman-teman ya. Oke. Baik, nomor 5, sebutkan contoh kegiatan tempat wisata yang menyenangkan. Tempat wisata yang menyenangkan, contoh kegiatan ya, pertama ya, kegiatan kita tuh bisa bermain ya, bermain, bisa melihat pemandangan ya. Ini menurut saya, kamu boleh tulis jawaban sendiri ya, merasakan udara segar, sejuk ya, dan melihat pemandangan. Saya rasa pemandangan di Jakarta dengan luar kota yang mungkin desa, oh jauh berbeda, karena ini namanya kota ya, kota dengan desa jauh berbeda. Oke, sudah habis pembelajarannya. Pak Guru mohon maaf sebelumnya apabila ada kata, tulisan, ucapan yang salah atau kurang berkenan. Sekali lagi, Pak Guru hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Pak Guru hanya meminta kalian apabila kalian mengunjungi tempat wisata, jaga sopan santun, jaga keselamatan paling penting, jaga bawaan kalian sendiri, dan jangan lupa kalian tetap melaksanakan ibadah ya sesuai agama masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.